Halo, selamat pagi buat semua anak didik kami. Ibu harapkan kamu masih dalam keadaan sehat. Nah, kali ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada manusia. Ini ada kaitannya dengan materi kita semalam, yaitu tentang seorang anak yang mengayuh sepeda. Nah, kali ini apa yang menjadi alasan atau apa penyebabnya seorang anak itu bisa mengayuh sepeda? Nah, itu disebabkan oleh adanya alat gerak pada manusia. Alat gerak manusia dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada rangka atau tulang, yang kedua ada otot. Nah, rangka atau tulang itu disebut sebagai alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Sedangkan otot itu disebut sebagai alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Nah, kerjasama antara rangka dan otot itu menyebabkan suatu pergerakan yang disebut dengan sistem gerak. Nah, sekarang kita akan masuk ke rangka atau tulang. Yang menjadi fungsi rangka atau tulang, yang pertama menentukan bentuk tubuh, yang kedua menguatkan dan menegakkan tubuh, yang ketiga tempat melekatnya otot, yang keempat melindungi organ-organ penting pada tubuh, dan yang kelima adalah sebagai penghasil sel darah merah. Nah, itu tadi fungsi dari rangka yang ada pada manusia atau disebut sebagai tulang. Yang selanjutnya yaitu tentang bagian-bagian rangka. Ini ada Ibu buat contoh rangka atau tulang dari seorang manusia. Ada lengkap. Ini perhatikan yang Ibu buat ini. Nah, ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, lihat tanda panah yang Ibu buat. Ini disebut sebagai rangka kepala. Ini juga disebut sebagai rangka badan. Sedangkan tanda panah ini disebut sebagai rangka anggota gerak atas, dan ini disebut sebagai rangka anggota gerak bawah. Nah, untuk video kali ini kita hanya membahas sebagian, yaitu tentang rangka kepala atau tengkorak. Nah, kalau diperbesar, seperti inilah tampilan dari rangka kepala kita atau tengkorak kita. Ini ada yang Ibu lihat dari depan. Nah, dari depan ini perhatikan tanda panahnya. Ini disebut sebagai rangka dahi atau tulang dahi. Nah, ini disebut sebagai tulang hidung. Sedangkan ini disebut sebagai tulang rahang atas, dan ini tulang rahang bawah. Nah, perhatikan ini gambar yang satu lagi, ini terlihat dari samping Ibu ambil. Sedangkan ini disebut sebagai tulang ubun-ubun. Ini disebut sebagai tulang pelipis, dan yang di belakang ini disebut sebagai tulang tengkorak belakang. Nah, demikian untuk video hari ini. Untuk bagian dari tulang manusia kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Ibu harapkan kamu memahami bagian dari tengkorak. Nah, untuk selanjutnya, untuk bagian tubuh yang lain kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Sekian dari Ibu, terima kasih.